Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika modern, yaitu efek fotolistrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Halim, NIM 1802101020064 dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi MSc dan Ibu Dr. Rifati Dina Handayani MSI. Dalam materi ini saya akan menyampaikan 7 pokok bahasan, yaitu pengertian, sejarah, mekanisme kerja, hubungan, formula, aplikasi, dan kesimpulan. Oke, yang pertama, pengertian. Apakah yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan dikenai radiasi elektromagnetik, misalnya cahaya, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Elektron yang keluar ini disebut elektron foto. Elektron-elektron yang dekat pada permukaan selalu tarik-menarik dengan muatan positif. Gaya tarik-menarik ini menimbulkan suatu energi potensial penghalang yang secara normal akan menahan energi dari radiasi cahaya yang datang, dan energi ini mampu mengatasi energi potensial penghalang. Sejarah efek fotolistrik. Efek fotolistrik pertama kali diamati secara kebetulan oleh Hertz pada tahun 1887. Dia memperhatikan bahwa suatu percikan akan melompat dengan cepat di antara dua bola permuatan listrik justru ketika permukaan bola disinari oleh cahaya yang datang dari percikan lainnya. Nah, di sini cahaya menyinari permukaan bola mempermudah lepasnya partikel-partikel yang sekarang kita kenal dengan elektron-elektron. Albert Einstein mengajukan teori foton dari cahaya. Teori tersebut didasarkan pada hipotesis kuantum Planck, yaitu energi getaran molekul dari benda yang meradiasikan energi terkuantitasi dengan energi NhF. Mekanisme kerja. Suatu tabung gelas yang berisi pelat logam K dihubungkan dengan kutub negatif baterai, dan pelat logam A dihubungkan dengan kutub positif baterai. Ketika cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu jatuh pada pelat K, maka akan ada arus yang terdeteksi oleh galvanometer. Di sini kita melihat simulasi. Nah, pada simulasi ini tergambar tabung yang terdapat plat logam pada sisi kiri disinari oleh suatu gelombang. Gelombang di sini ada beberapa spektrum, dari frekuensi yang kecil yakni inframerah hingga UV dengan intensitas yang juga bisa diatur. Di sini kita bisa lihat pada frekuensi gelombang inframerah hingga merah belum terjadi apa-apa. Begitu pula dengan gelombang kuning dan hijau. Saat diubah frekuensinya memasuki gelombang biru, mulai ada elektron yang terlepas dari plat logam. Di sini berarti energi yang diberikan telah melampaui energi dasar logam untuk melepaskan elektron dan terjadi fungsi kerja logam.
Ketika frekuensinya diperbesar mendekati gelombang UV, elektron dari logam semakin cepat bergerak. Apabila intensitasnya diperbesar, maka elektron semakin banyak yang keluar. Hal ini dapat dilihat dari arus yang semakin besar. Sebaliknya, apabila intensitas diperkecil, maka arus juga semakin kecil. Pada saat frekuensi diperkecil menuju gelombang inframerah, maka kecepatan logam semakin kecil dan arus juga ikut mengecil. Oke, selanjutnya itu formula. Energi foton itu E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. HF diperoleh dari EK max ditambah dengan W0. Nah, jika HF lebih besar dari atau sama dengan W0, maka Emax-nya sama dengan HF dikurangi HF0 atau E kali V0 sama dengan HF dikurangi HF0. Dengan keterangan HF adalah energi foton, EK max adalah energi elektron maksimum, dan W0 adalah fungsi kerja, yang dimana energi minimum yang diperlukan untuk melepas sebuah elektron. Hubungan intensitas dengan arus. Intensitas berbanding lurus dengan arus. Ketika intensitasnya tinggi, maka foton yang dikeluarkan akan banyak. Akibatnya, elektron yang keluar dari logam juga banyak. Apabila aliran elektron banyak, maka arus yang dihasilkan akan tinggi pula. Hubungan frekuensi dengan potensial hati. Begitupun dengan hubungan antara frekuensi dan potensial hati ini. Apabila frekuensinya semakin tinggi, maka elektron akan bergerak semakin cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa aplikasi efek fotolistrik. Salah satunya adalah pada sel surya atau sel fotovoltaik memanfaatkan efek fotolistrik untuk membangkitkan arus listrik dari cahaya matahari. Efek fotolistrik muncul ketika cahaya tampak atau radiasi ultraviolet jatuh ke permukaan benda tertentu. Cahaya atau radiasi mendorong elektron keluar dari benda tersebut, yang jumlahnya dapat diukur dengan meteran listrik. Contoh yang kedua yaitu pada dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran looping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Oke, kita dapat menyimpulkan bahwa efek fotolistrik merupakan gejala loncatan elektron dari logam menuju suatu katoda ketika disinari sehingga menghasilkan arus. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Hertz. Besarnya arus dipengaruhi oleh frekuensi dan intensitas. Penerapannya saat ini bisa dilihat pada sel surya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video
ini semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang keliru atau salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.